Selamat siang rekan-rekan. Siang. Di siang ini kita akan meeting, saya Enda dan Saya Cecilia. sebagai presenter kami akan mempresentasikan tentang PPH pasal 21 tentang karyawan. Nah, latar belakang kita akan membahas soal sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia ini menganut sistem self assessment, di mana sistem perpajakan ini diberi kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan atau PPH terulang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Next. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu hal untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu pertama, mengetahui pengertian pajak penghasilan PPh 21 tentang karyawan. Lalu yang kedua, mengetahui komponen pajak penghasilan PPh 21. Lalu yang ketiga itu ada cara penghitungan pajak penghasilan PPh 21. Selanjutnya ada pengertian pajak PPh. PPh pasal 21 itu merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunggakan, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu jenis pajak yang satu ini diberikan beban kepada para karyawan tetap yang mendapatkan gaji dan badan usaha yang telah mendapat hasil dari usahanya. PPh 21 ini bersifat wajib bagi mereka yang mempunyai penghasilan baik dari sektor formal maupun sektor non formal. Lalu ada cara penghitungan PPh 21. Ini pun berbeda. Setiap individunya tergantung dari penghasilan dan aspirasi individu berbeda. Perbedaan tersebut mempertimbangkan banyak hal, misalnya jumlah tanggungan, resiko pekerjaan, hingga status pernikahan. Lalu ada komponen pajak penghasilan PPh 21. Seorang yang dikategorikan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh 21 merupakan seorang pegawai, karyawan, penerima pesanan, penerima tunjangan pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Serta wajib pajak merupakan kategori bukan pegawai, yang mana penerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, di mana kategori wajib pajak bukan pegawai tersebut meliputi yang pertama itu ada peneliti, pengarang, dan penerjemah, penyedia bagi bentuk jasa komponen lainnya, pembuatan sistem aplikasi baru, hingga ahli elektronika lainnya. Lalu yang kedua, bintang film, pemain musik, sutradara, dan kategori seniman. Lalu yang ketiga, olahragawan, pelatih, pengajar, hingga penceramah. Lalu yang keempat, ada peneliti, pengarang, dan penerjemah, penyedia berbagai bentuk jasa komputer dan pembuatan sistem aplikasi baru hingga aplikasi. Halo, selamat siang Bu Afa. Ini ada berkas dari PT Jaya Abadi tentang gaji karyawan, Bu. Baik, saya akan ke ruangan Bu. Selamat siang Bu. Siang, silakan Bu. Ini Bu berkas yang tadi.
Kalau gitu saya permisi. Selamat siang, Bu. Siang. Permisi Bu. Ya, silakan. Ini ada laporan dari PT Jaya Abadi. Oke, saya cek ya. Udah bego. Nih. Baik, makasih ya Bu. Ya, permisi Bu. Permisi Bu. Iya, saya meminta uang sebesar 50 juta untuk gaji karyawan. Oke, bentar ya. Ini ya. Terima kasih, Bu. Iya. Halo, selamat siang Bu Alfa. Bisa tolong tolongan saya sebentar? Oke Bu, makasih. Bu, iya silakan Bu. Dan juga Alfa tolong siapkan data untuk membayar gaji karyawan bulan ini. Oke Bu, baik. Iya, makasih ya Alfa. Welcome Bu. Halo, selamat siang Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Baik, kami akan segera ke ruangan Ibu. Kita disuruh ke ruangan pembina sekarang. Selamat siang Bu. Siang sekali. Jadi saya memanggil kalian ke sini untuk menjelaskan tentang PPh 21. Nah, jadi kan gaji kalian berdua sebesar 7 juta rupiah dan dikali 12 bulan sama dengan 84 juta. Lalu kalian mendapatkan uang makan 450.000 per bulannya dan dikali 12 bulan jadi hasilnya 7 juta 800. Jadi total semuanya itu adalah 91 juta 800. Lalu pengeluaran PTKP-nya itu sesuai ketentuannya adalah 54 juta dan iuran pensiun 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 600.000. Jadi total semuanya 54 juta 600.000 dan penghasilan bersihnya 91 juta 800 dikurang 54 juta 600.000 sama dengan 32 juta 32 juta 200.000 rupiah. Lalu jika gaji kalian di bawah 50 juta maka kalian dikenakan pajak sebesar 5%. Jadi PPh terutang selama setahun adalah 5% dikali 37 juta 200 sama dengan 1.860.000. Jadi pajak penghasilan yang perlu dibayar per bulan sebesar 1.860.000 dibagi 12 bulan sama dengan 155.000. Jadi kalau kalian paham, jadi uang gaji kalian sudah saya transfer ya, silahkan dicek di rekening kalian masing-masing. Sudah masuk? Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Iya. Iya, silakan Bu. Saya kesini ingin menjelaskan tentang PPh pasal 21. Jadi di sini yang pertama itu setiap gaji karyawan itu pertama itu pemasukan. Pemasukan itu ada gaji pokok. Di perusahaan kita ini memiliki setiap karyawan itu digaji sebesar 7 juta. Nah, selama 7 juta ini dikali selama 1 tahun yaitu ada 12 bulan. Dan saat itu hasilnya sama dengan 84 juta. Kemudian karyawan di perusahaan kita ini mendapatkan uang makan sebulan itu sebesar 650.000. Dan selama 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 650.000 dikali 12 sama dengan 7.800. Jadi totalnya itu ada sekitar 91.800. Kemudian setelah perhitungan pemasukan ada perhitungan pengeluaran. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai ketentuan itu sekitar 54 juta. Iuran pensiun itu ada 50.000 dikali selama 1 tahun ada 12 bulan sama dengan hasilnya itu ada 600.000. Total dari pengeluaran tersebut adalah sekitar 54.600.
Jadi dari penghasilan bersihnya itu kita bisa hitung dari total pemasukan dengan total pengeluaran. Dari total pemasukannya itu adalah 91.800.000 dikurang dengan total pengeluaran itu 54.600.000. Hasilnya adalah 30.200.000. Nah, di sini itu ada data bahwa di bawah 50 juta pajak dikenakan sebesar 5%. Jadi pajak penghasilan terhitung selama setahun adalah 5%. Kali 30.200.000 sama dengan 1.860.000. Jadi pajak penghasilan yang perlu dibayar per bulan sebesar 1.860.000 dibagi 12. Itu hasilnya adalah 155.000. Oh, oke. Oke, Bu. Lanjut tadi yang saya ingin sampaikan.